Satu pertanyaan pamungkas. Tadi memang kita komen satu pertanyaan pamungkas ada dari Bapak Ibu narasumber pada hari ini. Karena memang dari narasumber kita coba nanti menjawab secara keseluruhan saja. Satu pertanyaan pamungkas terakhir dari sesi yang kedua dari seminar kita pada hari ini. Pendidikan terus digesah pihak Dewan Pendidikan Kota Batam. Salah satunya memberikan pandangan dan solusi pada pasca COVID-19 dengan menggelar seminar pendidikan bertajuk Model dan Tantangan Pendidikan Pasca COVID-19. Seminar yang digelar di Golden View Hotel Bengkong pada hari Selasa lalu, tanggal 23 November 2021 itu menghadirkan 3 narasumber mantan Rektor UIN STS Jambi, Profesor Dr. Haji Mukhtar Latif MPD, Rektor Universitas Batam, Profesor Dr. Insinyur Kasbullah Wibison MM, dan Rektor IAI Arisalah Inhir Riau, Dr. Said Maskur MAG. Sementara peserta seminar sendiri mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, mahasiswa, orang tua, hingga komite sekolah dan pemerhati pendidikan. Seminar ini juga bertujuan agar para peserta bisa menemukan suatu model proses pembelajaran di tengah situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Menurut Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudirman Dianto, bahwa seminar ini bagian dari program Dewan Pendidikan Kota Batam. Di samping itu juga bertujuan agar para peserta bisa menemukan suatu model proses pembelajaran berupa pembelajaran tatap muka terbatas pasca COVID-19. Sudirman berharap dengan adanya seminar ini dari pemaparan 3 narasumber yang dihadirkan bisa memberikan solusi secara tepat penerapan pembelajaran tatap muka terbatas serta memberikan wawasan terkait pendampingan pendidikan oleh orang tua terhadap anaknya pada pasca COVID-19 ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengadakan seminar, latar belakangnya apa dengan adanya seminar ini? Pertama, ini menjalankan program Dewan Pendidikan Kota Batam tahun 2021. Yang kedua, kita dalam rangka ingin menyegarkan kembali pemahaman masyarakat kita sehingga di dalam menghadapi proses pembelajaran yang hari ini setelah selama ini kita menggunakan daring, lalu kemudian PTM 50%, di 50% lagi kan perlu pendampingan yang serius juga. Maka kami ingin mengajak semua penyelenggara pendidikan, stakeholder pendidikan, memberikan satu pemahaman tersendiri model pendampingannya. Ya, kita menghadirkan narasumber yang menurut ukuran kita, beliau-beliau cukup mumpuni di dalam bidang pendidikannya. Yang hadir siapa aja dalam seminar itu, Pak, yang kita undang? Dalam seminar ini ada banyak keterwakilan unsur ya, tapi semuanya pada prinsipnya adalah komponen masyarakat yang memang bersentuhan dengan pendidikan. Ada rektor, ada dosen, ada mahasiswa, ada guru, ada komite sekolah, ada kepala sekolah, dan pengawas pendidikan. Jadi hampir menyeluruh komponen-komponen pendidikan yang bersentuhan dengan pendidikan itu sendiri. Nah, Dewan Pendidikan sendiri melihat kondisi sekarang ini ketika menggelar PTM yang masih terbatas, ini masih belum maksimal Pak ya untuk pembelajaran sendiri?
kalau melihat PTM terbatas ini? Kalau kita mengukur dari capaian kurikulum dengan durasi yang terpotong, tentu ini belum bisa dikatakan mampu mencapai target kurikulum. Tetapi karena memang ini adalah masa penyesuaian, ya mendekati selesainya COVID ya seperti itu, maka menurut hemat saya ini adalah langkah maju. Setelah selama ini kita tidak pernah tatap muka, lalu kemudian oleh pemerintah hari ini kita diberi kesempatan 50% untuk tatap muka, yang seharusnya mungkin dalam sehari itu mungkin belajar tatap mukanya 6 jam, sekarang menjadi 3 jam. Ini langkah maju, dan sisa dari durasi waktu yang barangkali harus didampingi di luar tatap muka, inilah perlu peran serta orang tua untuk terus terlibat aktif dalam pendampingan anaknya. Pak, melihat program-program di Dewan Pendidikan sendiri, sudah beberapa kali saya lihat begitu aktif ya untuk menggerakkan sekolah sendiri. Ini program yang keberapa nih yang kita gerakan? Ini sudah yang ke-8. Ke-8 sebelumnya? Sebelumnya sudah ada 7 kegiatan, ada pembinaan. 2021? Iya, ada pembinaan komite sekolah 12 kecamatan ya, peran, fungsi, tupoksi komite sekolah, kemudian ada FGD tentang model pendidikan yang tepat untuk kota industri, kota pariwisata Batam, kemudian ada seminar hari ini, dan insya Allah di ujung bulan ini juga kita akan melaksanakan Dewan Pendidikan Award untuk memberikan apresiasi ya kepada tokoh-tokoh yang peduli pendidikan, kemudian penyelenggara pendidikan yang kita anggap mendekati SPM, standar pelayanan minimal di sekolah. Lebih dari itu, kami sebenarnya sedang menggugah penyelenggara pendidikan bagaimana mewujudkan sekolah bahagia. Bahagia ya. Nah, kalau selama ini kita bicara tentang sekolah unggul, harapan sekolah berprestasi, sekolah favorit ya. Nah, kita ingin ke depan ini sekolah bahagia. Bagaimana anak datang ke sekolah bahagia, guru mengajar dengan penuh kebahagiaan, orang tua juga mengantarkan anaknya bahagia, anaknya pulang dia juga mendapatkan rasa kebahagiaan itu. Jalan dengan merdeka belajar kita. Saya kira arahnya ke sana ya. Kalau sudah merdeka ya bahagia ya. Pak, ini kan berarti 9 program kita gerakan 2021. Ya, karena memang kegiatan ini sebenarnya kegiatan yang tertunda ya. Yang seharusnya kemarin lebih banyak kita laksanakan di awal tahun ya, tapi karena memang kita mengalami beberapa harus tidak bertatap muka, maka kami tunda sampai di bulan November ini. Nah, setelah ending dengan 9 program ini, selanjutnya program apa lagi Pak 2022? Udah dipola lagi? Kami akan melaksanakan rapat kerja di bulan Desember. Jadi di dalam rapat kerja nanti akan kita rumuskan untuk kegiatan di 2022 seperti itu ya Mas. Nah, dengan program dari Dewan Pendidikan, apa harapan Bapak sebagai Ketua Dewan Pendidikan sendiri dengan kita menolakkan program-program sebegitu banyak? Pertama, tentu ini semua adalah dalam rangka untuk berkontribusi pemikiran. Karena memang kan tugas kami sebenarnya 3 saja. Menghimpun persoalan pendidikan, kemudian yang kedua menganalisa persoalan, itulah yang kami jadikan media diskusi, kemudian semacam kajian dan seminar. Yang ketiga merekomendasikan kepada pemerintah Kota Batam dari hasil temuan kami, dari hasil pokok-pokok pikiran besar yang kita rangkum dari pertemuan-pertemuan itu, nanti kita sampaikan kepada pemerintah Kota Batam untuk kemudian dijadikan program kebijakan pemerintah. Ya, karena yang akan merealisasikannya tentu Dinas Pendidikan. Kita hanya memberikan semacam pandangan, semacam masukan ya. Yang kami memberikan masukan itu bukan pokok pikiran pribadi kami, tetapi kami melihat fakta, menggali dari usul saran masyarakat itu sendiri. Pak, terakhir Pak, mungkin melihat dari perkembangan pendidikan di Batam khususnya seperti apa sih untuk saat ini? Kita bangga adalah anak-anak Batam selalu berprestasi. Itu artinya penyelenggaraan pendidikan di Batam relatif baik. Yang kedua, kita bangga keterlibatan masyarakat mendirikan sekolah-sekolah swasta yang boleh dikatakan, dan kita bisa berhitung, penyelenggara pendidikan sekolah swasta itu lebih besar dari yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kalau kita ambil contoh misalnya perbedaan antara jumlah SMP negeri dengan jumlah SMP swasta misalnya, jumlah SMK negeri misalnya dengan jumlah SMK swasta misalnya, itu lebih banyak yang swasta.
Dan kita lebih bangga lagi karena keberpihakan kebijakan politik seorang Haji Muhammad Rudi, Wali Kota Batam, terhadap dunia pendidikan besar sekali. Volumenya sudah di atas kehendak undang-undang. Kalau undang-undang mengkehendaki 20%, beliau sudah melampaui itu, bahkan sudah mendekati angka 29%. Ya, ini kan perhatian yang luar biasa dan membuat penyelenggara pendidikan tentu lebih bersemangat ya. Kalau Dewan Pendidikan sendiri mau dibawa kemana pendidikannya? Seperti apa endingnya nanti, Pak? Kalau kami mendorong, pertama adalah bagaimana pendidikan kita berfokus pada empat hal. Pertama tentang karakter, yang kedua tentang language, penguatan bahasa, yang ketiga tentang seni budaya, yang kelima mengarah kepada skill, knowledge-nya. Kita hari ini dihadapkan dengan era yang sangat-sangat maju. Derasnya arus zaman ini sudah tidak bisa dibendung. Maka ikhtiarnya adalah penyesuaian. Ya, penyesuaian diri, dan generasi kita harus kita bekali dengan penyesuaian itu. Kalau empat poin itu terpenuhi berarti udah maju lah. Ya, saya kira pendidikan kita bisa dikatakan maju kalau seperti itu. Nah, Oke, terima kasih Pak. Makasih Mas. Makasih. Bermanfaat bagi kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.